Hai, selamat datang. Ini edisi spesial karena kali ini di podcast Reserva kita menamakannya Duet Bersama Podcast Reserva. Ayo sudah. Bagus nggak tuh? Bagus nggak tuh? Jadi kita tuh di sini berdendang berduet bersama podcast Reserva. Mantap ya? Mantap banget nggak? Padahal perawatan di Reserva baru 2 kali ya. Bener. Enggak, gue 3 kali. Oke, Lu kali 2 kali, sorry iya, ya. gue baru 2 kali. Tapi nih, yang nggak sabar untuk disampaikan oleh Dave dan Iwet alias Duet di di podcast Reserva kali ini adalah saya pingin banget ngenalin dokter gue. Ini dokter yang anak motor itu ya? Iya, biker. Lu nanti nyebutnya bukan dok, Tapi bro. Hai dokter Ade. Halo. Senang berkenalan. Panggilnya bro, Sama. udah gue bilang. Nggak mau ya, dokter aja ya. Lu salaman sama dia? Udah tadi hai Oh, dokter. Enggak, iya. kayak gitu salamannya, gini, fist Oh, iya. bump. Emang lu begitu salaman sama dokter Ade? Banyak lagu ya dok temen gue. Tapi gue seneng banget tau gak lo? Ada dokter DVE, DVE. ya, Dermatovenerologi estetik. itu dia, Dermatovenerologi. estetik. Oh. Tapi anak motor. Oh. Lo tau nggak? Itu kan kayak kontradiktif ya, antara anak motor yang suka banget panas-panasan sama dokter estetika. Seperti Nah, itu. kalau profilo tuh apa sebenarnya dok? Profilo itu adalah suatu tindakan yang diinjeksikan, yang isinya hyaluronic acid. Biasanya fungsinya sama ya, tapi dia lebih ke membuat kulit lebih hidrasi. Jadi yang mungkin kayak tadi Mas Iwet bilang, Mas Dev lebih kering, nah itu sangat ideal juga tuh. Karena ternyata zat hyaluronic acid itu sifatnya menyerap air. Oke. Andaikan disuntikan, Iya. nah itu dia akan menarik air tuh dari lingkungan sekitar sama kulit yang mungkin lembab. Ngerti. Jadi nanti ada efeknya setelah berapa hari Iya. atau berapa minggu kemudian tuh lebih kenyal. Oh. Mungkin Ih, aku kebayangnya aku kayak di film kartun Avatar gitu ya. Kenapa Kalau udah disuntik Profilo, apa tadi Profilo, bilang? yes. Profilo gitu, Ya. aku bisa menyerap air dari lingkungan sekitar. Jadi kalau gue jalan kemana tuh air masuk. Bagus, benar. Apakah kedua treatment itu goes hand in hand? Maksudnya dalam bisa dilakukan berbarengan gitu dok? bisa sekali. Oke. Tapi yang energi yang menggunakan panas duluan. Oke. Kalau yang memasukkan liquid atau apa namanya cairan itu terakhir. Oke. Karena kalau dibalik itu takutnya nanti kalau yang dimasukkan liquidnya dulu mempengaruhi dari Oke. ingredients-nya si hyaluronic acid. Iya. Jadi yang ideal tuh energi dulu, baru yang terakhir hyaluronic acid. Dan ini sangat bagus sekali memang untuk kulit aging ya dok. Kulit Karena aging, tadi betul. kan kerutan halusnya bisa disamarkan, Yes. terus kemudian tidak kulit yang tidak merata warnanya juga bisa Ratakan. disamarkan gitu ya. Betul. Plus satu lagi dengan si Profilo. profilo ini Iya. itu bisa melembabkan kulit yang memang kalau aging kan cenderung lebih kering gitu ya. Betul. Oke. Oh, kombinasi berarti itu. Iya. Iya. Nah, supaya jelas aja nih dok Baik, Dok. dengan yang menyaksikan podcast kita ini. Dibilang kulit aging itu berarti mulai dari usia 20 bener nggak sih dok? Ya, betul. 20? Di Iya. usia 20 tahunan. Oh gitu dok. 20 20 ya. itu udah aging Jadi sebenarnya. proses regenerasinya, proses mulai sel-sel melalui apoptosis atau istilahnya sel-sel udah mulai, walaupun tidak terlihat nyata ya, tapi di prosesnya tuh berjalan. Ya. Nah, tadi kita udah bahas soal Profilo. Ada lagi rejuran dan nucleol fill. Yes. Itu apa lagi? Itu komponennya agak berbeda ya dengan yang si Profilo, dia lebih ke DNA salmon. Oh, DNA salmon. Ya. Oh, I see. Jadi Oh, jadi nucleol fill dan rejuran ini sebenarnya DNA salmon ya? DNA ininya? salmon ya. Oke, Jadi tekniknya suntik juga. tekniknya suntik juga. Oke. Bisa yang suntik, ada juga yang sekarang yang kerennya udah penggabungan. Mungkin namanya skin booster ya. Iya. Mungkin kita loncat dikit. Nah, tapi yang lebih terkenalnya memang yang ideal tuh disuntikan. Oh. Karena ternyata setelah diteliti DNA salmon itu mirip-mirip juga sih sama DNA-nya manusia. Nah, kalau skin booster itu adalah nama kayak ini kalau misalnya mau DNA salmon ya skin booster itu gitu Ya, kan? skin booster biasanya penggabungan ya. Ah. Isinya itu ada yang DNA salmon, ya, ada yang Hyaluronic acid juga hyaluronic misalnya. acid juga. Jadi komponennya namanya PDR. Koktail dia tuh. Yes, benar. campuran. Nama kerennya PDRN. PDRN. Polynucleate deoxy nucleotide gitu. Kalau dia PDBGT. Apa tuh? Pede banget.
Lawannya PDRN. Oke. Nah, dokter, kita kan sebagai customer pasti pengen taunya berapa kali setelah kita melakukan treatment ini Yes. hasilnya kelihatan sih, Dok? Ya, kalau terapi yang disarankannya berdasarkan dari literatur itu sebaiknya mungkin dilakukan setiap bulan, tapi untuk 3 kali saja dulu. Oke. Jadi misalnya berturut-turut, misalnya di bulan November, Desember, Januari. Ya. Nanti setelah 3 kali pengulangan boleh tuh Ya. dijedakan mungkin per 6 bulan. Iya. Oh. Jadi dibikin dia secara kontinu dulu, Ya. itu yang ideal 3 kali, setelah itu boleh dijarangkan. 4 sampai 6 bulan. Kalau misalnya kita udah over 40, mengandalkan hanya skincare saja, cukup nggak? Atau bisa nggak? Kalau berdasarkan skincare, kalau kita lihat dari tingkat skin aging-nya ya, misalnya kita kan kalau cowok mungkin basic skincare yang satu adalah cleansing, pembersihan, moisturizer sama sunscreen. Iya. Kalau dilihat untuk dasar basicnya sih cukup. Iya. Tapi kalau ternyata dia mengalami skin aging yang lumayan grade-nya berat, mungkin nggak ada salahnya sih dibantu dengan treatment. Oke. Salah oke. satunya mungkin dengan tindakan-tindakan yang tidak kita sebutkan tadi tuh. Iya. Apalagi dengan profesi, Iya. dia lumayan yang banyak kegiatan hobi yang outdoor. Iya. Kelihatannya kalau mengandalkan skincare masih oke, Iya. tapi penanganan yang sudah terlanjur, Iya. dia mengalami skin aging, mungkin udah kelainan pigmentation, kerut, ya salah satunya kan bisa dilihat dari dari wajah ya, Iya, betul. flek yang sangat pekat, Iya. ya kelainan mungkin mata. Kayak mata panda, black eye, ya biasanya sih di-combine dengan treatment akan lebih baik. Nah, Oke. pertanyaan berikutnya gini. Tadi kan dokter bilang bahwa aging pada kulit itu dimulai dari umur 20 tahun. Betul. Pertanyaannya gini, umur 20 tuh kan lagi gila-gilanya skincare. Ya. Iya kan? Iya. Lagi percaya banget sama skincare. Iya. Cukup nggak? Kalau 20 dari skincare yang kita pakai ya misalnya dari yang kan skincare tuh nggak harus yang treatment ya, skincare itu kan bisa di-combine dalam ingredients-nya di dalam misalnya krim. Iya. Itu untuk 20 untuk basic yang tadi sih saya rasa cukup ya. Mungkin di above 30 ya. Baru Above mulai 30. treatment masuk ya. Bisa di-combine. Oke. Ada juga kalau misalnya mau perawatan lebih dini boleh aja. Siap. Dibolehkan kok. Iya, diperbolehkan sebetulnya, tapi Iya. kalau pengen dapat patokan jelas Iya. kayaknya diiringi 30 treatment above 30 lah. Iya. But Iya. again, consult with your doctor, Betul. disesuaikan Iya. dengan kondisi kulit. Karena Betul. kita sebagai manusia kan kulit nggak ada yang sama ya, Dok ya. Iya, Iya. beda-beda. Kebutuhan dan kondisinya itu Iya. beda-beda gitu ya. Nah, yang menarik adalah obrolan nih sedalam ini kalau misalnya kita lagi konsultasi itu memang bisa didapatkan hanya di Reserva. Loh, Iya sa- kan? saya memang ngobrol sama dokter Ade ini di ruang reserva dan karena abis ini saya mau melakukan treatment. Sama Mau siapa? Dokter Ade dong. Loh, itu dokter gue. Dokter Ade tuh kerja di sini aja. Siapa aja juga dokter terima, bukan? Iya. Gila nih monopoli banget, Dok. VOC dia. Dok, aku pengen tahu dong, Dok, sekalian nih, Dok. Iya, Kayaknya boleh, minggu depan gue udah nggak boleh konsul sama lu karena udah diambil sama Iwet lagi. Botox nih, Dok. Botox ya? Pengen tahu gitu. Teman-teman aku tuh banyak mengingatkan gini, jangan Iya. keseringan botox nanti mukanya jadi kaku loh. Iya, heeh. Dapatkah itu terjadi? Muka menjadi kaku karena resisten terhadap botox. Botox kaku dibilang ya kalau misalnya berapa bulan gitu ya, Iya. 2 bulan 3 bulan udah melakukan lagi. Oke. Kadang-kadang kakunya bisa juga dosisnya Kebanyakan. tipe orang kan beda-beda ya dari ketebalannya. Ya. Ya bisa juga dari dosis yang diberikan, terus pasiennya juga mungkin kan kadang lagi ada sekarang pasien kan shopping ini Iya, ya. iya, betul. Mungkin bilangnya udah belum pernah botox, ternyata Iya. baru botox 2 bulan lalu. Iya. Nah, terlihat kaku tuh mungkin alisnya Influencer tuh dok, dapat endorsan sini, endorsan situ hajar semua, tiba-tiba mukanya kaku. Nggak boleh nyindir. Maaf. Tapi sebenarnya memang harus jujur juga di depan gitu ya. Iya, jadi ya kita harus perdalam Iya. baru kapan melakukan botox Iya. gitu. Iya. Kecuali memang umurnya makin berlanjut memang durasinya berbeda ya. Iya. Nah, itu sebetulnya arah pertanyaan yang kedua Iya, dari saya, Dok. Saya pertama kali botox itu kok kayaknya daya tahannya lebih panjang, Iya. Wet. Tapi semakin bertambahnya usia, Iya. kok makin pendek ya? Gue tuh Iya. tadinya sempat Iya. gini, apa abal-abal nih kali botox yang disuntikin di muka gue gitu, Iya. Dok. Bukan di Iya. Reserva kan? Bukan. Makanya. Suntik sendiri, siapa gue. Atau dosisnya mungkin dok? Biasanya dari kan otot makin bertambah kan juga akan mengalami atrofi ya. Jadi Iya. kadang-kadang otot itu nggak sebagus kita dulu mungkin Oke. 30. Iya, Oke. iya, iya, Jadi iya, di iya.
40 mungkin dia durasi. Iya. Dia kan istilahnya cuma ngeblok aja ya, Iya, yang dikerjakan oleh botulinum toksin. Iya. Toksinnya Iya. dari si botulinum itu, Iya. jadi untuk menghambat supaya mau diperintah sama otak untuk kerut kan dia nggak mau. Nah, seiring bertambahnya umur tuh daya kerjanya juga berkurang. Oke. Jadi Nah, nggak. pernah ada kejadian jadi droopy matanya. Droopy-nya tuh bener-bener sampai yang udah kayak nggak bisa Iya. melek gitu, Dok. Iya. Iya. Katanya akibat botox. Itu kenapa ya, Dok ya? Biar- Salah nyuntik. Bisa jadi ya kadang kan sudah pas gitu ya. Iya. Nah, kita tuh selalu bilang ke pasien jangan lupa untuk melakukan kayak ritual atau disebut juga tindakan-tindakan pantangan yang setelah botox jangan dilakukan. Misalnya Oh, salah oke. satunya mungkin yang ideal kan setelah botox tuh 4 jam jangan telentang, Betul. jangan telungkup, Iya. sama jangan mengucek. Iya. Jangan jadi takutnya nanti titik-titik yang kita udah suntik sesuai dengan indikasinya itu Geser. kegeser mengenai otot yang membuat jadi turun. Ptosis namanya. Iya. Bisa juga ternyata ada orang yang kondisi kulitnya tuh ketebalannya berbeda. Oke. Iya. Yang orang ini disuntikan daerah mepet-mepet aman, tapi Iya. karena ketebalannya berbeda bisa Iya. saja cairannya turun. Iya. Jadi membuat yang otot yang dibikin tidur itu mengenai otot yang untuk buka dan tutup. Oh. Gitu. Jadi kelihatan lebih sayu. Iya, iya. Dok, sekarang gini. Kita ngomongin sekarang kombinasinya nih, Dok. Ya. Kalau mau kombinasi tuh mulai dari yang basic sampai yang udah advance nih, kombinasinya kayak gimana? Kan PicoSure, PicoLaser tuh udah basic tuh. Yes. Gitu ya. Ditambah apa? Gitu, Ya. Dok. Yang ideal memang boleh kalau yang tindakan menggunakan energi kalau bisa dalam 1 hari energi aja. Misalnya mau energi yang untuk untuk yang teknologi PicoSure atau yang laser double gitu ya. Yang satu lagi mungkin pernah dengar HIFU gitu. Iya. Sebaiknya jangan bersamaan karena dua-duanya Oke, energi. betul. Nah, kalau yang advance ya itu mungkin dengan teknik injection. Salah satunya bisa yang tadi yang Profhilo. Setelah energy base atau laser boleh tuh. Profhilo masuk. Profhilo masuk atau bisa juga dari tindakan yang energi mau ke botox. Iya, itu ideal itu bisa. banget gitu. Oke, karena itu kan memang untuk memudahkan gitu, Iya. meremajakan gitu. Iya. Nah, kalau mulai lebay nih, enggak, saya hari ini mau seharian saya mau treatment. PicoLaser, PicoSure, Profhilo tambah sama skin booster, Iya. tambah botox. Iya. Lebay apa sebaiknya jangan dulu gitu? Bagaimana, Dok? Sebaiknya dijedakan. Dijedakan. Dijedakan dalam hitungan mungkin bisa berapa minggu, berapa bulan gitu. Maksimal sih mungkin bisa 3 ya, mungkin ya. Tapi sepengalaman saya sih selama ini energy base, berikutnya itu injection, tapi satu aja. Gitu. Kecuali misalnya kita melakukan injection tapi beda titik. Misalnya yang Profhilo kan titik-titiknya mungkin hanya di pipi gitu loh. Andaikan botox maunya dahi aja, Dok. Iya, itu Mungkin oke. dengan space yang berbeda boleh, tapi di titik yang sama ditakutkan nanti efektivitas obatnya di dalam kan sama-sama ada zat tuh. Nanti turun. Nah, mungkin botox nggak nih. maksimal. Dia mau ngencengin si otot, istilahnya mau melumpuhkan dalam arti relaksan, kecampur lain jadi efek botoknya berkurang. Oke. Di titik yang sama misalnya. Siap. Nah, sekarang buat laki-laki. Iya. Gitu ya, Dok ya. Laki-laki itu kan ogah ribet banget ya. Iya. Kalau untuk kita nyebutnya tuh adalah treatment untuk anti aging ya. Yang basic banget kalau untuk skin aging ya mungkin udah ada kayak kan salah satu aging itu kan nggak harus kerutan ya, kadang-kadang udah ada tanda-tanda warna aja tuh. Itu aging Ya, itu juga. udah ada proses aging juga tuh ya. Misalnya iya. udah ada flek, udah ada apa. Biasanya yang paling basic banget ya peeling. Peeling dulu. Maksudnya yang paling dasar ya. Habis peeling misalnya sudah oke, terus misalnya mau combine ya, habis peeling bisa ya laser. Oke. Bisa lasernya Atau ada. tadi langsung aja laser gitu ya, langsung laser dulu gitu Nah, misalnya. bisa itu pilihan. Iya, berarti kalau gitu langsung aja ya. Kalau misalnya mau singkat instan, udah PicoLaser Yes. atau PicoSure itu Ya. sama botox. Ya bisa. Beres langsung tuh pasti. Bisa. Kelihatan hasilnya. Iya, betul. Iya kan? Lumayan. Ah. Cukup buat saya. Kalau yang untuk ya kelihatan cerah. Iya. Dokter Ade, terima kasih banyak Sama-sama, untuk ngobrol-ngobrolnya. Mas Dev. Kita Thank dapat you. banyak sekali pencerahan Welcome. hari ini, Dengan senang bukan hati. cuma skin yang glowing, tapi juga pengetahuan kita glowing hari ini. Iya. Amin. Jangan kapok kalau besok-besok kita colek dan kita ajak ngobrol lagi ya, Dok. Bener ya, Dok ya? Iya. Dokter main TikTok deh, biar jadi narasumber kita.
Mau rencana. Aduh. Disegerakan ya dok ya. Baik. Nanti kita tagih. Thank you dokter. Sama-sama, Dok. Terima kasih. Dengan senang hati, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada yang kurang. Siap.